Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Kurnia Adi Setiawan, peserta PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2020 dari UNES, dari SMK Negeri 1 Sanden. Pada tanggal 14 Desember 2020 ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran daring. Sebelum proses pembelajaran dimulai melalui Google Meet, kami melakukan koordinasi dengan anak-anak melalui WhatsApp Group dengan memberikan link dari Google Meet. Kita salin info akses dan kemudian kita memberikan link ke anak-anak melalui grup WA kelas, sehingga anak-anak tinggal masuk ke dalam Google Meet melalui link yang sudah disediakan sambil menunggu waktu proses pembelajaran dimulai pukul 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang berjumpa dengan kalian lagi di pagi hari ini pada materi pelajaran atau mata pelajaran pengendalian mesin kendaraan ringan. Bagaimana kondisi kalian hari ini anak-anak? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Ya, baik. Pada kesempatan ini semoga kalian selalu diberikan kesehatan, masih semangat dalam menerima materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan KD 3.10, yaitu adalah KD mengenai mengevaluasi hasil perawatan berkala mesin kendaraan ringan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa untuk kelancaran proses pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan Mas Noval dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Nova sudah memimpin temannya berdoa. Semoga kalian tetap semangat, kita bisa memperoleh materi yang maksimal pada pagi hari ini. Kalian bisa memperoleh manfaat di suatu saat yang akan datang. Jadi siapkan diri kalian untuk menerima materi pelajaran. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, setelah berdoa, silakan sebelumnya kalian mengirimkan ataupun mengisi data presensi yang sudah Bapak buat di Google Classroom di kelas virtual yang ada di handphone kalian. Tolong nanti diisi. Kalau sudah, nanti diisi masing-masing. Kalau di sini bisa kita cek yang belum hadir, Mas Destra tadi sudah datang. Yang belum masuk, Mas Haryanto ya. Semoga Mas Haryanto nanti diberi ada kesempatan supaya bisa menerima materi pada kesempatan ini. Semoga tidak sakit, semoga bisa mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Juga sudah masuk yang maka pada kesempatan kali ini Bapak mau menyampaikan materi, yaitu tujuan yang harus kalian capai pada proses pembelajaran dengan Bapak pada kesempatan kali ini, yang dimana KD ini adalah tujuan pembelajaran ini untuk kegiatan teori dan praktek, yang dimana satu kegiatan yang pertama mengenai menentukan fungsi perawatan berkala itu sudah kita sampaikan minggu lalu. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu adalah menguraikan kegiatan perawatan berkala, serta kita dapat menyimpulkan hasil perawatan berkala mesin kendaraan ringan dan percaya diri. Jadi itu ya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita masuk pada materi inti, kita akan pemanasan dulu. Ada gambar ini, apa yang bisa kalian lihat atau kalian analisis? Tolong dianalisis. Gambar itu apa toh? Itu apa toh? Tentang apa? Perbedaan kendaraan yang tidak diservis dan diservis. Oh, siapa yang jawab tadi, Mas Dwi Putra? Siap, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi? Luar biasa jawabannya. Yang lain coba disampaikan. Yang Perawatan bawah. berkala. Kenapa? Yang bawah? Yang atas? Kok karena kurang
perawatan berskala, Pak. Oh, kurang perawatan berkala ya, bukan berskala ya. Oke. Jadi yang bawah kurang perawatan berkala artinya kendaraan tersebut jarang dilakukan yang namanya Pengecekan, Pak. perawatan maupun perbaikan, tapi perbaikan tidak sampai ke dalam itu ya. Oke, ada lagi. Oh, yang atas sering di servis. Nah, yang bawah gambarnya sampai sering terjadi yang namanya wah ada yang tidak beres, artinya kendaraan ini bisa sampai mogok ataupun bisa sampai kendaraan itu menjadi rusak berat. Iya tidak? Iya, Pak. Iya. Nah, tuh, jadi pernah nggak kalian lihat kendaraan di pinggir jalan seringkali ada asap? Itu biasanya kendaraan tersebut jarang dilakukan pengecekan ataupun perawatan gitu, atau Servis. Nah, atau sering dikenamakan orang bengkel itu mengatakan perawatan berkala itu apa? Perawatan berkala sering dinamakan tune up. Luar biasa, mantap. Kemudian dari proses tune up nanti kalian akan memperoleh yang namanya pengetahuan mengenai beberapa macam uraian kegiatan, dan nanti kalian bisa menyimpulkan yang namanya apa? Kalian bisa menyimpulkan yang namanya kondisi kendaraan yang baik, yang sudah diservis maupun yang tidak diservis. Caranya bagaimana? Dengan merasakan kondisi kendaraan ataupun setelah kalian mengecek kondisi kendaraan itu, baik seperti apa? Oli, kemudian sistem pendinginnya, kemudian suara mesinnya, apakah ada sesuatu yang berbeda ataukah ada sesuatu yang namanya ganjil. Ganjil itu aneh ya. Misalkan kendaraan bunyi cegreng. Nah, tetapi kenyataannya tidak semua kendaraan mesti seperti itu, kecuali kalau kendaraan itu memang sering dilakukan perawatan secara berkala. Kita akan masuk ke alur kegiatan yang namanya kita akan lakukan. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan materi yang kita bahas, yaitu mengurai kegiatan. Nah, pada proses pembelajaran kali ini melalui kita pembelajaran daring karena kita pada saat masa pandemi ini, silahkan kalian nanti di Google Classroom yang sudah ada di Google Classroom di HP kalian, silahkan nanti presensi sudah, kemudian video pembelajarannya nanti supaya sepertinya Bapak akan sampaikan dulu secara singkat, tapi juga kalian harus lihat sendiri di HP kalian. Kemudian ada 2 macam video kalian lihat untuk menambah referensi. Kemudian materi ajar nanti kita pakai ini, modul ini untuk kalian fasilitas mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD-nya itu dikerjakan. Nah, saya bagi menjadi 3 kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Jadi LKPD ini berupa ini ya, dan dikerjakan. Kemudian yang terakhir di kegiatan akhir nanti evaluasi. Evaluasi ini dikerjakan setelah proses pembelajaran ini selesai, dan saya beri waktu sampai pertemuan mendatang. Oke. Sekarang kita kembali ke video pembelajarannya. Silahkan dilihat dulu. Apa yang ganjil terhadap kendaraan itu nanti saya tanyakan. Jadi saya nggak akan secara utuh karena ini sudah ada di Google Classroom. Jadi saya ambil masalah yang ada pada kendaraan ini. Jadi silahkan didengarkan, perhatikan apa yang ada pada video. Siap? Siapa anak-anak? Siapa? Mesin yang nembak ya, keadaan mesin stasioner lalu, tapi apabila kita tarik gasnya seperti itu, Nah, baru kedengaran enggak tadi? Ada ledakan yang muncul di knalpot. Biasanya ini yang menyebabkan apa? Video yang ini yang saya maksud. Apa yang terjadi pada video? Atau video 2. Terus saya letakkan di
Bergerak ini video 2. Apa yang terjadi pada video tersebut, pada kendaraan tersebut? Itu jadi apa, anak-anak? Muncul suara yang menembak ya. Muncul suara yang menembak. Artinya apa? Kalau kita ngecek yang dilakukan apa coba? Busi, Pak. Pengapian terlalu mundur. Pengapian terlalu maju, busi. Oke, kalau busi alasannya kenapa kok bisa busi itu bisa menyebabkan ledakan di knalpot? Ada yang sudah tahu belum? Coba. Mungkin ada yang sudah tahu, jadi Bapak beri kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan. Kenapa kok ledakan itu bisa terjadi di knalpot? Kok tidak di ruang bakar? Nah, masalahnya pada busi. Nah, busi ini kenapa? Mati, Pak. Nah, bisa mati. Atau pun juga bisa busi terlalu lebar, Renggang. ataupun terlalu rapat dan renggang. Proses pengapiannya menjadi tidak maksimal, tidak terlalu maksimal. Nah, jadi proses udara dan bahan bakar yang sudah tercampur di dalam ruang bakar itu tidak terbakar secara sempurna. Jadi bahan bakar itu masih ada sisa-sisa yang ikut terbuang dalam gas buangnya. Jadi bahan bakar yang masih ikut terbuang dengan gas buang itu bisa ikut terbakar dan meledak di knalpot. Karena busi 4 ataupun busi berapa itu yang mati bisa saja menyebabkan ledakan ada di knalpot. Nah, proses pengecekan itu selain dari busi sebenarnya juga harus urut ya. Pertama itu adalah timingnya. Dari timing dong, caranya setelah ini bagaimana kita lihat. Jadi ada 3 proses saya sekarang mengambilnya. Kalau nembak. Ininya bisa mandu ataupun dibuka bisa keluar bau tapi akan diberikan distributor ataupun mengikat distributornya. Suara dan video jelas ya. Kalau dia digeser ke sana, ke kiri, artinya ini proses pengapiannya akan semakin ditunjukkan. Kalau ini distributor digeser ke arah kiri, proses pengapiannya itu semakin maju atau malah semakin mundur? Mundur. Pak, maju. Nah, Maju. jadi kalau ini ke arah kiri, distributor ke kiri, harusnya ini malah ke arah maju pengapiannya, karena di sini kan biasanya kita ngeceknya di bagian bawah engine atau di belakang radiator. Nah, kalau maju itu arah semakin ke kiri kalau ini. Nah, dia arahpun ke kiri maka dia akan berlawanan. Kalau ini ke kiri ini akan maju. Malah istilahnya berkebalikan. Bukannya ini malah dia malah ikut keluar, tapi ini malah masuk ke kiri. Nah, artinya pengapiannya bisa menjadi lebih maju. Biasanya kalau ledakan itu pengapiannya terlambat. Kalau belum sembuh ledakannya, maka yang dilakukan adalah pengecekan oleh mekanik pada setelan Pengapian. Nah, pengapian ini kan sistem pengapian kan banyak, dari baterai, kemudian koil, distributor, tabung busi dan businya itu sendiri, dan platina juga. Nah, disetel ini apakah pengapiannya bagus atau enggak. Nah, platina ini buka atau enggak. Kalau enggak buka, bisa saja mesin, bisa saja indikasinya bukan dari platina. Kenapa? Kalau platina tidak membuka, artinya apa? Maka mesin tidak akan hidup. Logikanya bagaimana? Kalau platina tidak membuka, artinya tidak ada induksi elektromagnetik di koil dan tidak akan bisa menyebabkan yang namanya busi itu meletik. Dan mesin tidak akan bisa hidup.
teruskan. Nah, kalau misalkan penyetelan ini sudah normal, sudah bagus, dan bisa saja juga vakumnya juga dicek ya. Kalau vakumnya nggak beres, bisa juga vakumnya bermasalah karena proses pengapiannya itu tidak maju secara otomatis berdasarkan putaran mesin atau berdasarkan kevakuman beban mesin. Nah, ini masih nembak di setel platinanya juga. Kemudian dicek terakhir adalah dan terakhir adalah apa anak? Busi. Ya, busi. Mana tadi? Ya, businya. Nah, ini lihat. Nah, ini goyang loh. Kalau goyang artinya apa? Businya masih bagus. Kalau busi goyang artinya masih bagus. Oh, Mas Haryanto sudah. Selamat datang Mas Haryanto. Oke, businya masih bagus kalau goyang. Ini lihat. Nah, saya ulangi dikit. Lihat, ini goyang enggak? Nah, mau mati toh? Goyang loh. Nah, kalau goyang artinya dia businya masih bagus. Artinya berpengaruh pada nyalanya mesin. Nah, kalau busi 4, mesin masih stabil. Artinya apa? Kondisi dari busi itu yang mengalami salah. Jelas anak-anak? Jelas. Jelas ya? Kemudian diganti. Nah, yang menjadi perhatian pada kalian saat memasang busi harus dipasang dengan tangan dulu, jangan langsung dengan Kunci. Jangan langsung dengan kunci sok karena nanti dratnya itu harus tepat. Kalau tidak tepat maka akan menyebabkan kerusakan pada drat dari busi maupun atau kumulasi silinder-nya. Gas akselerasi dia pun normal, nggak ada menembak. Artinya jadi masalah. Simpulannya ini dan nggak nembak lagi. Oke. Sekarang akhirnya, nah ini tune up mesin bensin secara konvensional ya. Nanti kita uraikan saja secara singkat. Di diskusi yang ada di nanti di satu ataupun kita juga uraikan setelah ini. Nah, ini tune up mesin bensin injeksi itu sendiri ya. Perbedaannya apa antara mesin bensin konvensional dengan mesin bensin injeksi? Ada yang sudah tahu bedanya apa? Ada yang sudah tahu, anak-anak? Enggak. Oke, jadi perbedaannya adalah karena injeksi ini sudah dikontrol elektronik, jadi proses perawatannya pun agak lebih mudah, yaitu untuk injeksi ini yang membedakan dengan konvensional itu adalah pengecekan melalui scanner, scanner unit. Nah, kenapa dia cuma ngecek menancapkan pada OBD pada bagian scanner. Nah, ujung scanner itu ada yang bluetooth, ada yang menggunakan kabel, itu dicolokkan pada OBD pada kendaraan, kemudian di scan. Adakah masalah pada kendaraan unit? Kalau tidak masalah maka bisa dikatakan no fault, artinya tidak ada kesalahan ataupun tidak ada kerusakan pada mesin ataupun pada kelistrikan dan lain sebagainya. Tapi kalau ada masalah biasanya langsung muncul kode. Nah, itu kita pelajari itu di proses pembelajaran injeksi besok kelas 3. Di sini proses perawatan berkala ini kita yang tampilkan adalah Toyota karena sering dijumpai di jalan raya. Kita harus mempelajari yang namanya kendaraan yang juga seringkali ada di sekitar kita. Oh, contohnya di sini ada celah katup. Itu setiap kalau misalnya EV itu jarang sekali setel katup, itu sudah jarang. Nah, kemudian drive belt ini ada periksa itu tiap berapa kilometer, ini bulan, ini kilometer, mana yang lebih dulu. Nah, oli mesinnya itu setiap 10.000 itu harus ganti kendaraan itu Toyota. Saringan mesin, nah misalnya saringan oli juga disertai dengan satu penggantian oli mesin. Kemudian yang sering itu juga adalah periksa itu ada pendingin, kemudian pelumasan, kemudian baterai itu harus dicek. Kenapa? Pengecekan baterai kalau misalkan tiba-tiba kendaraan itu mati di tengah jalan, kemudian di status itu artinya kondisi baterai itu tidak dapat dicek ataupun diketahui secara berkala. Oh, ini sudah mulai jelek, Pak. Biasanya kalau di
di bengkel, maka disarankan untuk mengganti pada servis yang berikutnya. Biasanya sudah di warning atau diperingatkan. Kemudian saringan udara itu harus diperiksa dan diganti. Kalau biasanya ini harusnya diganti pada setiap 10.000 karena juga berpengaruh pada proses pembakaran. Oke, ini nggih. Oke. Kegiatan perawatan berkala. Kegiatan pemeriksaan atau perawatan berkala kendaraan ringan. Nah, sistem pendingin. Ada yang sudah pernah melakukan perawatan berkala mesin sistem pendingin, anak-anak? Apa saja yang sudah digambar ini, Bapak? Oke, gambar ini saja. Oke. Coba ada yang bisa menjawab? Sama Jaki? Yang sebelah kiri atas coba dijawab. Itu kenapa? Ini pengecekan apa? Pengecekan mengenai pendingin, Pak. ya, sistem pendingin ini bagian apa? Memeriksa kebocoran sistem pendingin. Dingin. Nah, dan ini ngecek apa ini? Tutup. Tutup. Ini ngecek jumlah sistem cairan, jumlah cairan pendinginnya ya. Kalau posisinya kurang dari penuh maka harus diisi dengan air ataupun dengan bulan. Kalau ini ngecek adakah cairan pendingin bercampur dengan apa? Oli. Oh, jadi kalau sudah berwarna coklat susu artinya itu sudah bercampur dengan Oli. adanya pertak kepala silinder yang sudah bocor, maka diganti. Oke, itu ya. Kemudian bel dan filter udara. Jadi cek apa di sini? Ini filter udara. Ini apa, Mas Andra? Yang ini apa coba? Cek apa ini? Ayo. Strength. Bahasanya strength, bagus sekali. Bahasa bengkelnya strength ya, tapi kalau bahasa secara teknik namanya belt. Oke. Sekarang ini ngecek baterainya. Ini dicek apanya? Kondisi rumahnya. Kemudian ini BJ elektrolit baterai. Nah, secara visual, kalau secara langsungnya karena kita tidak bisa praktek secara langsung, maka ini kita ngecek. Oh, kalau misalkan levelnya cairan pendingin, cairan baterai itu cuma di tengah, yang dilakukan apa? Harus diisi sampai upper level ya. Tapi kalau dia gimana, Pak? Kalau di sini apa, Pak? Apa kita nggak di sini? Coba. Kalau penuh saat proses mesin berjalan, proses pengisian. Kalau pengisian itu penuh, sedangkan cairan elektrolitnya itu tinggi, maka bisa saja menguap. Bisa menguap dan cairan elektrolit itu akan keluar dari rumah baterai dan akan merusak dari komponen yang ada di sekitar baterai seperti baterai, kemudian bodi dari rumah baterai itu akan merusak, maka keroplosan asam dari asam baterai. Kemudian di sini ngecek apa? Bagian ini Tegangan. Pak. pakai apa alat namanya? Multimeter. Bagus, bentar. Kalau yang ini ngecek berat berat baterai menggunakan alat namanya Multimeter. oh, ini kan yang kiri hidrometer. Oke, kita belajar. Oke, pelumasannya kita ngeceknya bagaimana? Ngecek jumlah dan viskositas. Bedanya ini apa, Pak? Kalau jumlah itu dia sampai, kalau viskositas bentuk dari cairan itu seperti apa? Apakah terlalu encer ataukah yang namanya kualitasnya seperti ini? Oke, sekarang hasilnya bagaimana? Apakah bagus dalam karbonnya, terlalu banyak karbon, ataukah terlalu kering,
Ataukah setelan celah besinya terlalu renggang ataupun terlalu rapet? Jadi anak-anak kemudian ngecek kabel tegangan tingginya, itu dicek. Nah, standarnya adalah maksimal adalah 25 kilo ohm. Mengecek tadi ya, saat pengapiannya, ya saya maksud ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau ini diputar ke kiri, maka isin di sini malah dia mau keluar, di sana malah mendekat. Nah, malah maju. Tapi kalau dia diputar ke arah kanan, dia malah mundur pengapiannya. Setelah 0 itu mundur, kalau sebelum itu maju nah, di setel sesuai dengan standar dari Oke. Advancer ini adalah sentrifugal. Ini bekerja berdasarkan dengan putaran mesin. Jadi kalau putarannya mesin tinggi, maka dia bisa akan memajukan platinanya. Nah, platinnya dimajukan ataupun yang namanya dia bisa menggeser rumah dari platinnya. Platina bisa geser, bahkan bisa lebih maju supaya apa? Pengapian tidak terlambat. Nah, kalau vakum ini berdasarkan dengan beban mesin. Kalau putaran beban mesin itu semakin tinggi, maka yang terjadi apa? Di sini ada membran diafragma, di sini bisa memajukan juga rumah dudukan ini seperti dengan sentrifugal. Kalau ini berdasarkan vakum advance berdasarkan beban, kalau sentrifugal berdasar putaran mesin atau RPM-nya. Oke. Kemudian setel platina kalau di sistem pengapian, kemudian itu duel. Nah, kalau kepala sindir dan baut itu adalah setel bautnya di setel. Jadi kalau bongkar itu dari luar, tapi kalau mengencangkan itu dari dalam ke luar. Katup. Nah, itu Nah, kalau katup, hal penting yang harus kalian pahami mengenai penyetelan katup itu apa, Nana? Celah. Nah, sebelum nyetel celah, kamu harus, yang paling utama adalah harus ditopkan. Kalau nggak ditopkan langsung nyetel celah, maka itu bisa saja membuat piston bisa bertabrakan dengan klep. Nah, yang harus saya perhatikan adalah di sini dia harus ngetopkan dulu. Top silinder 1 atau top silinder 4 kalau biasanya kita pakai di kendaraan kita. Oke, kemudian karburator nyetel RPM-nya kayak nonggok. Kalau di sepeda motor itu penyetelannya adalah angin-angin, kalau di mobil namanya idle mixture adjusting screw. Ya biasanya dia posisinya tegak lurus ataupun dia mendatar. Nah, kemudian dosasi CO, HC, CO2 dan BB. CO itu karbon monoksida, hidrokarbon, karbon dioksida dan timbal. Nah, ini standarnya. Itu sebelum katalisator. Artinya katalisator itu apa? Yang mampu mengubah gas buang berbahaya menjadi lebih rendah emisi. Dengan katalisator diminimalisirkan. Nah, kemudian tekanan kompresinya, kemudian listrikan bodinya. Listrikan bodi biasanya lebih awal. Oke, sudah anak-anak. Jadi uraian kegiatan ini juga nanti saya tanyakan di kesimpulan. Jadi setelah ini silahkan kalian pelajari yang namanya materi yang sudah Bapak uraikan tadi melalui PowerPoint dan video. Kalian pelajari kembali. Di videonya itu ada di video pembelajaran, dan materi ajarnya itu ada materi ajar di Google Classroom. Dan kesempatan ini ataupun di sesi ini yaitu di sesi mengenai kalian di sini Bapak sudah yang lakukan adalah di sini membimbing dan penyelidikan individu maupun kelompok. Bapak meminta kalian untuk mengerjakan LKPD di sini dikerjakan secara berkelompok, dan nanti kita akan bahas di WA group. Nah, jangan lupa kita masuk melalui WA. Kita lakukan pelajaran asinkron ataupun kita pelajaran melalui media aplikasi WhatsApp supaya tidak memakan kuota kalian. Kita nanti proses diskusi ataupun menyajikan hasil karya, hasil diskusi kalian di WhatsApp group. Jelas nggih, anak-anak? Jelas, Pak. Nanti LKPD-nya dikerjakan ada di Google Classroom nggih, nanti juga dikumpulkan. Kalau LKPD kita bahas, dan jangan lupa juga sudah harus dikumpulkan dan evaluasi.
evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, dikerjakan nama, kelas, dan nanti juga harus ada pekerjaan yang kalian kerjakan, dan nanti dikerjakan saya Bapak beri waktu selama 1 minggu. Nah, kita hasilnya akan Bapak sampaikan di pertemuan yang akan datang. Kalau kurang nilainya maka harus kalian lakukan yang namanya revisi. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri materi pada kesempatan kali ini, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian pada kesempatan kali ini supaya kalian bisa lebih fokus mengerjakan LKPD secara kelompok dengan teman kalian melalui WhatsApp ya, saling komunikasi ya di Siapa? kelompok yang Bapak bagi kemarin. Silahkan dikomunikasikan dengan teman-teman kelompoknya dan nanti dikumpulkan salah satu yang ketua kelompoknya yang mengumpulkan ke Bapak melalui Google Classroom. Jadi saya cukup 3 kelompok, jadi cuma 3 pekerjaan dan silahkan dikerjakan. Dan kembali lagi Bapak mengingatkan, jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak, jangan bermain kemana-mana, menjauhi kerumunan, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tolong nanti kita di WhatsApp grup pukul 11 lebih 5 menit. Paham nggih? Paham, Pak. Karena LKPD Paham, Pak. cuma 30 menit. Karena LKPD dikerjakan selama 30 menit. Jadi kemudian kita bahas sampai pukul 11.20 kita akan tutup materi pelajaran pada siang hari ini pada pukul 11.20. Jadi 11 lebih 5 menit kita masuk ke WhatsApp ya. Ya, Pak. Terima kasih atas atensinya. Bapak cukupkan melalui Google Meet pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.